dan juga apartemen menuju ke arah Yasnaya, tapi gue mendengar ada suara helikopter. Ada helikopter di sekitar sini yang sudah mengudara. Iya. Oh itu, oh bukan, ternyata dia menggunakan ini truk yang terbuka namun di belakangnya ada Gatling dan itu, itu dia. helikopter. Wah, Gue belum ngeliat, oh sama ini teman-temannya Pablo Laputa juga, cuma nggak tahu siapa yang jadi pilotin. Dergen Vos benar-benar terus krik. Kreak, bukan krik dong. Kreak, ini yang dia pakai filter kalau live. Yang mukanya agak gepeng itu loh filternya. Iya. BTR X kreak. Tinggal BTR Sapo. Oh iya, Sapo ya. Iya, Sapo. Bang Pen juga udah tuh cabut tuh. Pulang ke lobby. Pulang. Oke. Pen, dia memang agak yang mengerikan dari Bang Pen. Dia tuh ngebom temennya sendiri. Tadi. Kalau lu lihat konten-konten. Oh iya. Ngetrolnya dia mengerikan. Ketika dulu salah satu konten dia untuk pranknya adalah bom teman ya. Iya. Jadi Bang Pen ini liburan ke Bali selama sebulan. Wah. Gus. Enggak. Oke, kita back to the game ya teman-teman semua. Ini Dacia yang kalau bermain di Payload 2.0 ada flamethrowernya di depan yang bisa menembakkan api dan Gatling gun di atasnya. Jadi Hazelnut kayaknya rotasi juga cukup aman karena kalaupun harus fight dengan lawan udah siap untuk bisa take down lawannya dengan hanya vehicle yang dimiliki. Dan ini dia aerial view di mana kita melihat ada Dinosaurs dari Livescape, berarti tim nomor 11 yaitu tim KWRs dari tim Montana. Di sini kita melihat ada Dinosaurs, ada Hexas juga dari Nero yang bermain dengan Anta dari U2X di sini. Yes, nampaknya dari tim nomor 11 LVS Dinosaurs sudah set up juga menyendiri dengan rekan-rekan yang lainnya di sisi belakang dari teman-teman Alter Ego. Mereka kayak terjepit, di belakang mereka juga ada yang datang berpawaian. Gue gak jelas banget tim warna oranye, tim nomor 14. Udah melakukan rotasi juga ternyata dari teman-teman Onyx apa dulu dibilangnya? Onyx Esports sih. Onyx Esports. Karena dulu kan belum banyak divisi-divisi nggak sih bisa kita katakan yang benar-benar nama lu tuh ini gitu loh. Di atas langit ada Sky. Waduh. Bener juga sih, Sky kan juga langit. Iya. Dulu tuh selalu kayak gitu quotes yang diberikan oleh Onyx. Cuma setup yang dilakukan satu demi satu vehicle juga dibawa dan mengerikan, mereka kayak benar-benar full serius dengan senjata bazooka yang sudah dipegang. Ini bazooka aja nih. Iya, ini bazooka yang bisa untuk tracking panas tadi. Cari kendaraan. Nah, ini dia. Mencari dulu, tapi musuhnya ada di depan mereka. Itu tim nomor 7 tadi ya, dari tim Alter Ego, betul sekali. Adanya Badru, adanya satu pemain dan lainnya Hazelnut yang membawa Alter Ego ataupun Aerowolf 5 tahun lalu itu ke PMGC. Betul. Yes, dan udah dikeker aja sama Nick. Nah ini player yang lu concern banget waktu season 2, gue ingat banget Gus. Iya. Soalnya orang-orang ngeyel batu. Waduh, batunya tapi kadang bisa jadi sebuah batu hambatan juga buat lawan. Tapi ini dia masih mengejar juga, bahkan ada penandaan juga tadi mungkin akan dilakukan karena itu adalah sebuah utility yang cuman ada di Payload 2.0 tentunya. Dan sepertinya menyadari akan hal tersebut karena ini di zona ketiga juga, udah reduksi circle terbesar, para player udah mulai bergerak lagi nih untuk masuk dalam zona. Lagi dan lagi mereka mau Bali, mereka butuh poin tinggi dan setupnya bahkan gak cuma 2 vehicle tapi 3 vehicle kuat dimana bagi lagi dan lagi jadi untuk scoutingnya. Dan ini dia tim nomor 4 yaitu dari tim Kenbo udah mulai menembaki pergerakan dari tim Kapten Oleng yaitu Natik yang ada di depannya yang bergerak dengan tidak terlalu baik sejauh ini karena mereka berpisah satu sama lain nih Gus. Des, namanya aja udah unik banget, dukun lahiran. Jarang banget sekarang terjadi di tahun 2021 dukun lahiran. Betul. Tapi tadi memberikan sedikit tembakan-tembakan peringatan untuk tetangganya yang tidak diundang dan circle sudah mengerucut lagi. Kita lihat bagaimana tim nomor 4 sudah berada di sisi area safe zone juga, tapi Alter Ego wanita ini Alter Ego Ghouls nampaknya sisi kompetitif mereka benar-benar keluar. Ada bahkan dapatkan dari seorang Nick, bakal ditembak tapping dari seorang Gea untuk mencoba mensecure dari seorang Nick. Sky tertunduk lemas juga, berarti menyisakan 2 pemain aktif, Matthew dan EXC kalau nggak salah gue. Betul sekali. Ayo kita lihat bagaimanakah 4 dari Sri Kandi Alter Ego. Udah mendapatkan 2 player, 1 udah terconfirm, 1 masih terknockdown. Dan lihat pilihan senjata mereka. Walaupun ada senjata sisi Payload 2.0-nya yaitu Grenade Launcher, tapi tetap memilih M4 dan kali 4. Bahkan setup mereka di komponen ini sangat rapi dan ini akan menjadi sangat kuat. Sementara Satar dengan Mosin Nagant masih mengamati Water Town, masih ada 600 meter PR, mereka harus mulai bergerak. Dan Dinosaurs seperti tadi perperangan di bagian utara Rozok
mungkin udah bergerak ke zona berikutnya. Ini udah mendapatkan satu knockdown juga. Lagi dan lagi Gus, circle ketiga menuju ke circle berikutnya, perang mulai pecah. Tapi kalau ngebaca alter ego mereka sudah ada tag D1 belakangnya D1. Bacanya Dione apa D1 yang enak Jan? Dione ya? Dione, Bukan Dione. Dione, tapi dari Gaps GD yang sudah terpantau oleh rekan-rekan yang lain. Bang Pen sudah dibangkitkan kembali bersama Satar, bersama Boom sudah mengambil advantage lengkungan tebing. Nah di mana mereka ada tetangga itu LFC, Liverpool Fans Club. Kemudian juga Gaps paling berani sih di depan sih. Tampaknya Scouter memberi informasi dan kode seriusnya sudah terlihat. 4 elimination di koleksi dari timnya Bang Pen ini diperoleh dari timnya Benny Moja. Betul. Mereka janjian sih kayaknya sih. Kayaknya ya deketan dan tadi di bagian selatan kalau kita lihat ya. Iya udah. Nah itu dia tadi Comet ter-take down. Jadi ini sebuah berita yang tidak terlalu baik untuk tim Onyx PMCO tentunya ya. Karena tadi kita lihat Nick dan juga Sky udah ter-take down, Comet juga ter-take down, berarti menjadikan hanya last man standing saja untuk sementara waktu. Dan ini dia LFC, kalau gua nggak salah ya, ini Lalajo Force deh. Kalau nggak salah dari LFC ini, kalau teman-teman nih yang fansnya Kak Lalajo boleh untuk kolom komentar juga diramaikan apa nih LFC sebelum nanti kita tanya langsung ke orangnya. Udah mulai bergerak juga dan mereka melakukan strategi untuk gerak tidak terlalu cepat karena mungkin belum memetakan juga yang lain turun dari mana. Jadi gerak lambat aja, yang penting masih bisa ditahan dari zonanya. Tapi yang menjadi berbahaya, healing mereka nih nggak banyak Gus. First aid-nya nggak ada, boostingannya nggak ada, bandage-nya 15. Bandage 15 tapi nampaknya cukup kalau mereka nanti memenangkan fight di circle keempat. Nambah lagi lootingan baru tapi Junks atau Ujangs yang kita kenal sudah mengamankan sisi selatan dari Yasnaya dan buset. Nggak nyampe sih. Jauh banget sih. Sedikit percobaan nggak ada masalah, sedikit lagi ekspektasi yang ingin mendapatkan satu pemain tapi cukup jauh, tidak bisa dijangkau Jan, kayak lebih atas aja Jan. Tapi inilah coach itu harus trial error. Dan akhirnya mendapatkan poin yang pas, hitungan yang pas, baru diberikan di share kepada adik-adikannya. Betul. Dan circle sudah lebih mengerucut kalau gue lihat lagi ke arah selatan, di mana itu ladang gandum tanpa ditaburi coklat. Betul sekali. Liquid ade-adean juga udah ngoleksi satu. Oke masing-masing satu deh. Apa Fajar tadi yang lebih aktif? Harusnya dia lebih aktif sih karena kan 5 ya total elimination yang didapatkan. Tapi ya mereka harus sudah mulai bergerak ya atau setidaknya udah memetakan ke arah manakah akan bergerak. Dan gue yakin tim Jang sudah melakukan hal tersebut karena berikutnya akan cukup banyak sekali open field. Sementara di tempat lain tadi Dukun dapat satu knockdown dan bahkan itu dia sebuah call dari langit yaitu utility yang hanya ada di payload 2.0 tadi berhasil untuk men-take down lawan juga dan lagi-lagi Satar dari Mosin Nagannya masih cukup menyeramkan di game yang pertama ini. Tapi kalau perhatiin Jan, tim 1 sama 2 selalu berdempetan dari area selatan Yasnaya. Nah, dimana kalau misalnya di mode kompetitif nih, kayak gue lebih suka tuh ngabisin tim yang di Yasnaya dulu. Karena kalau lo misalnya nanti cabut gitu aja di ladang gandum, tapi lo lihat ini bagaimana kerennya helikopter yang dibawa, tapi ada ya tembakan yang dilakukan juga dari area lain. Wah. Hati-hati lagi karena ada tim nomor 1 timnya Mimin ya. Timnya Mimin. Tadi ada terbang. Sebentar. Ada yang turun ke bawah, langsung para stun jatuh Liquid. Liquid kamu ngapain? Liquid kena enggak? Apa langsung pulang ke lobby dia? Pulang. Tunggu. Kagak ada tandanya. Nggak ada tandanya. Itu Liquid kemana dia? Oh itu masih hidup. Masih hidup. 1/100 itu darahnya sih. Waduh. Liquid, ini dia Liquid. Aduh bandage doang lagi. Ya ampun. Tapi masih ada boostingan juga tambah 5 bandage mestinya dia ya udah lo ngumpet terus. Tapi ya gue nggak tahu ya. Dia punya nggak ya untuk smoke-nya buat nutupin dia di tengah-tengah jerami dan Smithy tadi memberikan sedikit peruntungannya untuk mencoba lagi ngelok ke arah timnya Ujang. Betul, nah ini yang gue katakan tadi, ada namanya hit seek ya, mencari titik panas dari vehicle. Dia tadi langsung lurus banget ke arah helikopter yang digunakan oleh timnya Junks. Tapi bayangin Gus, kalau di kompetitif ada helikopter, rotasi-rotasi terbatas kayak gini yang open field, ini bisa dilakukan dengan cara terbang tentunya mengudara. Karena gue berpikir sejak kompetitif itu kayak lebih lo bermain kayak war. Adanya tank lagi, adanya benteng pertahanan. Keren juga ya. Gue nggak tahu juga nanti kayak gimana implementasinya untuk PUBG Mobile. Tapi yang pasti PUBG Mobile nggak ada yang nggak bisa. Mereka selalu memberikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iya, seperti betul mereka banget. Ini berkolaborasi dengan Aircan, Liverpool dan banyak hal lainnya lagi. Tapi LFC dengan serikandi yang lainnya, Vepar tadi berhasil menemukan satu pemain dari tim
Mbak Lalajo. Iya, ini dia dari tim Mbak Lalajo atau Kak Lalajo bertemu tim ladies lainnya yaitu Alter Ego Dione, di mana satu masih tertakedown di bagian luar zona, dan bahkan pengamatan dari Alter Ego, lihat ini memang bak seorang pro player, ya memang pro player sih mereka ya. Ini pengamatannya ke seluruh direction, dan di depan sana dari tim nomor 16 langsung terpantau itu tim Jacques, karena mereka sedang fokus dengan tim LFC. Dari belakang langsung ditembaki oleh tim Alter Ego Dione. Yes, Alter Ego Milo, Gea, Vepar, Line, tapi aku dulu tuh ngidolanya Alter Ego di Taeyong. Kemudian juga main gimana? Gea tadi masih full nge-lock ke arah Hexas, dan ya Hexas pun nggak berani keluar. Tapi kalau lihat positioning, sebenarnya tim warna kuning ini yang lebih sedikit diuntungkan, tapi nggak terlalu memaksakan untuk masuk ke selatan. Mereka bermanuver ke arah timur terlebih dahulu, yang dimana mungkin prediksi mereka di arah timur nggak terlalu banyak suara tembakan, dan cukup mudah nanti ya masuk ke dalam circle tersebut di area tenggara. Lucha last woman standing kah? Kayak Lucha Mungkin nama wanita sih. kayaknya sih dari namanya ya, karena biasanya kalau cewek tuh kan biar cute sense-nya ada, A-nya 2 ya kan. Iya benar. Iya nggak Tadi sih? gue setuju banget sama lo. Iya. Biar sedikit ngebeo. Tapi bagaimana dari Lucha ini last woman standing bakalan coba ngambil nyawa dari Sage Redfin. Tapi Sage Redfin juga harus aware, karena Line dari arah sisi belakang, sisi high ground, dia nge-lock juga, dan sedikit 3 pemain dari yang lain sudah masuk ke dalam circle juga. Tapi di sisi recent elimination tadi sudah ada yang saling adu training juga. Betul banget, Badru tadi mendapatkan satu player lain, dan bahkan ada Kenzie juga. Ini dia ya, sudah banyak sekali menggunakan senjata payload 2.0, dan ini dia Badru dengan gagah berani maju ke arah bagian depan. M4 langsung memulangkan satu player, masih satu player lagi, bahkan bersistem dilakukan, dan the last man standing rata, bahkan wow, bazooka digunakan sedekat itu. Splash damage-nya tadi memberikan ke arah kawannya, walaupun ya masih bisa untuk reset. Mereka dalam zona juga, tapi udah semakin ramai. Dan di bagian belakang lihat tim nomor 15 akan mulai masuk, yaitu dari tim Cupau yang mendekat Alogus. Dengan sense of competitive-nya mereka maju. Woi, dia nembakin bazooka terus combat terus. Owen, jangan kontrol. Mentang-mentang pemain Liverpool. Oke, dan Owen tadi sudah mengamankan sisi utara ternyata, dan body system yang dijaga tadi memang bagus banget dari tim Alter Ego Badru dan kawan-kawan. Tapi mereka bakal terhimpit dari 2 tim yang berbeda. Ada tim Mimin udah masuk ke dalam utara sirkuit. Tim Ujang nih yang gimana nih? Bagus banget ke dalam, karena tanpa duga-duga Gen Force didapetin sama Kapten Natik, sang Kapten Oleng. Sang Kapten Oleng tadi dengan knockdown-nya. Tapi ini juga masih panjang peperangan terjadi, karena ini dia Lord Iman dengan kawan-kawan yang lain udah mulai ada di bagian tengah, dan bahkan M4-nya masih dipegang. Ini Alter Ego Dione ketika mau masuk tentu tidak akan semudah sebagaimana mereka fight di bagian open field tadi. Mereka di luar zona, dan tim dari Lord Iman masih aman di bagian dalam zona, dan bahkan ini dia dari rocket launcher yang akan sik ke arah sana, dan bahkan lurus saja karena bagian Alter Ego Dione tidak memberikan damage, karena memang masih obstacle di sana berupa broken wall dan juga beberapa broken vehicle sepertinya untuk tidak terkena secara langsung. Namun lihat di elimination fight ini terjadi di mana-mana, Gus, karena memang ini zona yang udah sangat kecil. Iya, zona yang sudah amat kecil, tapi dari Alter Ego Girls-nya yang sedikit bingung tadi, mereka harus masuk dalam circle melewati ladang-ladang gandum yang terbuka, dan gue belum melihat adanya dari tim nomor 3 sedikit memberikan mistake ke arah tim Pablo Laputa, tapi di arah Badru dan kawan-kawan berhasil men-take down timnya Mimin dari Singapura. Betul, tim Mimin dari Singapura dipulangkan ke lobby. Badru menjadi salah satu pemain impactful di sini dengan 2 elimination dia dapatkan. Namun hanya kurang dari 30 detik lagi zona berikutnya akan mulai bergerak. Kita lihat pergerakan seperti apakah, karena healing harus dilakukan. Vehicle mereka juga udah mulai terbatas, dan dalam zona udah ada tim Lord Iman yang menjaga. Vepar tadi kenapa ter-take down ternyata oleh beberapa player dari tim Lord Iman yang memang sedari tadi udah jagain dari kompon nih, Gus. Yes, timnya Lord Iman udah cukup enak banget, mereka tinggal bagaimana nanti finishing komunikasinya aja. Dan ya, ditumbangin satu demi satu pemain-pemain dari Alter Ego Sri Kandi. Dan ini tim dari Cupau yang gue bilang mereka masih mempunyai sisi kompetitif juga, mereka cukup serius bagaimana set smoke up di tahun banyak. Tapi mengerikan banget tadi Basoka yang masuk hampir saja mengeksplode satu vehicle yang sudah ditempati oleh Jawara, dan Jawara cabut. Dia melihat tim-tim lain juga yang berlalu lalang untuk melakukan rotasi. Lagi-lagi bangun smoke, mereka nggak terlalu terburu-buru untuk masuk ke dalam circle. Mereka lebih bermain aja di pinggiran-pinggiran, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 smoke pun sudah dibangun untuk semua tim, dan Blue Zone bakal menjepit mereka juga dikit-dikit.
Ojan. Betul banget, tapi ini berbahaya juga sih bagi tim nomor 7, yaitu dari timnya Badru ya di sini, karena mereka bergerak maju ke arah bagian dalam juga dijaga oleh banyak orang. Namun lihat TNC, kita jarang dengar nama dia. Alter Ego di depannya sekarang udah ada 5 elimination dan bahkan zona menuju ke arah bagian mereka. Ada peperangan yang sedang dibangun. KNZ lagi dan lagi memberikan pressure yang besar, bahkan meratakan satu full team. Namun KNZ terlalu banyak membuka badannya, ter-take down dari bagian luar. Dari seorang Owen pun juga dari Hazelnut sepertinya akan cukup sulit untuk melakukan revive, karena mereka juga punya PR yang cukup berat. Tembakan dari tim Lord Iman lagi-lagi jadi pressure besar bagi tim-tim yang mencoba untuk masuk dalam zona, Agus. Yes, dan bagaimana dari Hazelnuts? Dia bakalan berduet dengan Owen Matic. Owen yang tanpa manual, kemudian juga Pablo Laputa sudah mengoleksi 8 elimination. Mereka enak banget udah punya kompon, ditambah Genfos, Strongman from Victim, kemudian juga ada si Kreak yang bakal juga memberikan sedikit tembakannya ke arah tim dari nomor 7, timnya Badru dan kawan-kawan. Cuma di atas Hexas masih berdiri juga. Mereka punya sedikit advantage, lengkungan-lengkungan, ditambah mereka cukup bergerak sedikit aja untuk masuk ke dalam circle zone, yang dimana ini masih 50-50 sih untuk banyak tim yang ingin mendapatkan winner-winner chicken dinner. Betul, dan lihat Lord Iman sudah mengumpulkan 2 total elimination, sementara waktu ditinggalkan di bagian belakang untuk mencari lawan-lawan yang terlambat untuk masuk dalam zona. Genfos sepertinya akan memulai masuk dalam zona. Smoke udah diatur, Nate sudah di-cook, lempar ke arah bagian depan. Tadi sepertinya ada cukup berjauhan, namun di tempat lain majunya dari tim Lord Iman. Ini dia 2 orang yang berbeda, 2 orang akhirnya berhasil untuk men-take down 1 player, yaitu seorang Owen. Misalkan the last man standing. Lord Iman masih berjibaku dengan vehicle-nya, namun Hexas, ini dia, Nate sudah di-cook, matang, 2-1, lempar ke arah bagian depan, meletup di sana. Lord Iman ternyata masih cukup aman, tembakan ke arah bagian depan dengan M4-nya. Hexas, what a shot, knockdown lagi. Lord Iman menjadi last man standing dan rata pulang ke lobby oleh tim Hexas di sini, yaitu tim Montana yang udah mengumpulkan 12 elimination, tinggal 2 lawan 1. Yes, high IQ gameplay. Bagaimana dari Hexas, dia benar-benar menunggu dulu dari tim Iman TDJ dan juga Pablo Laputa sedikit bergerak ketika ada celah yang cukup terbuka. Mereka langsung memberikan tembakan yang sangat on point dan bahkan bisa menumbangkan 2 player sekaligus, yang dimana 2 yang tersisa di 1 titik bisa digeprek aja dari Hexas. Tapi Hexas dengan cacing-cacing Lin, ya ampun, Lin berhasil menemukan 1, berarti 1v1 situation antara Anta dan juga Lin, sorry maksud gue, dan Anta masih slow down baby aja membukakan smoke untuk merevive dari seorang Hexas biar lebih pasti lagi, dan adanya sedikit juga tembakan-tembakan inisiasi untuk kunci pergerakan dari Lin. Dan Lin pintar juga, dia nggak terlalu mengambil spot tersebut biar nggak terketahuan posisinya. Tapi suara step nampaknya udah cukup terdengar dari kuping seorang Anta. Ada waktu untuk merevive dulu sebentar. Ada waktu. Hexas juga sepertinya juga memberikan informasi bahwasanya pergerakan Lin sudah menuju ke arah bagian bawah. Sebentar lagi akan menjadi 2v1 situation lagi. Lin, salah satu punggawa Sri Kandi dari Alter Ego Diori. What? Sebentar. What happened? Sebentar. What happened? Apakah Lin yang melemparkan sebuah splash damage? Alter Ego. Alter Ego Lin kah? Oh Alter my Ego God. Lin, what a play! Dimana di akhir-akhir mungkin tidak terdeteksi dari bagian bawah melemparkan. Kalau menurut gua sih harusnya itu grenade launcher.